Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donita Kazahra dengan NIM 125126024. I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind at ease, like finishing this melody. This feels like a necessity, so this could be the death of me, or maybe just a better me. Now coming with the timpanis and take a shot of Hennessy. I know I'm not there mentally, but you could be the remedy. So let me Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu proyek infrastruktur paling ikonik sekaligus paling lama mangkrak di Indonesia, yaitu proyek monorail Jakarta di Jalan Haja Rangkayo Rasuna Said. Selama lebih dari 2 dekade, tiang-tiang monorail berdiri tanpa pernah difungsikan hingga akhirnya dibongkar pada tahun 2026. Kasus ini bukan hanya tentang proyek yang gagal, tetapi juga menjadi pelajaran penting mengenai bagaimana prinsip clean governance seharusnya diterapkan dalam pembangunan infrastruktur. Lalu, apa penyebab proyek ini gagal dan apa pelajaran yang dapat diambil dari perspektif clean governance? Mari kita bahas. Proyek Monorail Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi massal yang dirancang untuk mengatasi kemacetan di ibu kota. Gagasan pembangunan monorail muncul pada tahun 2000-an sebagai bagian dari upaya pemerintah menyediakan moda transportasi modern yang mampu menghubungkan kawasan bisnis dan pusat aktivitas masyarakat. Pembangunan fisik proyek ini resmi dimulai pada 14 Juni 2004, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jalur yang direncanakan melintasi beberapa kawasan strategis seperti Jalan Rasuna Said, Kuningan, Sudirman, hingga Senayan. Pada tahap awal, puluhan tiang beton monorail berhasil didirikan di sepanjang Jalan Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika sebagai penyangga jalur rel yang akan dibangun. Namun, harapan tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Memasuki tahun 2007, pembangunan proyek berhenti akibat berbagai kendala, seperti kesulitan memperoleh pendanaan, pergantian investor, serta ketidakjelasan kerjasama antara pemerintah dengan pihak pengembang. Sejak saat itu, proyek tidak lagi mengalami perkembangan yang berarti. Tiang-tiang monorail yang telah berdiri justru menjadi bangunan terbengkalai selama hampir 22 tahun. Keberadaan tiang-tiang tersebut bahkan menjadi simbol proyek pembangunan yang gagal diselesaikan dan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan proyek pemerintah. Setelah bertahun-tahun tidak menemukan solusi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk membongkar seluruh tiang monorail yang masih berdiri. Proses pembongkaran dimulai pada Januari 2026 dan dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari penataan kawasan Jalan Rasuna Said agar ruang jalan menjadi lebih tertata, aman, dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan berbagai sumber tersebut, dapat diketahui bahwa penyebab utama terhentinya proyek bukanlah faktor jenis semata, melainkan juga persoalan pendanaan, koordinasi antar pihak, dan lemahnya tata kelola proyek. Kasus mangkraknya proyek monorail Jakarta merupakan contoh nyata bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kualitas tata kelola pemerintah atau clean governance. Selanjutnya, dalam prinsip clean governance, setiap pihak yang terlibat harus memiliki tanggung jawab yang jelas. Pada kasus monorail, masyarakat sulit mengetahui secara pasti siapa yang paling bertanggung jawab atas berhentinya proyek. Akibatnya, selama bertahun-tahun tidak ada penyelesaian yang memberikan kepastian. Ironisnya, pemerintah kembali harus mengeluarkan biaya untuk melakukan pembongkaran dan penataan ulang kawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegagalan perencanaan dapat menimbulkan pemborosan sumber daya publik. Lalu, apakah hal ini berdampak kepada masyarakat? Tentu, karena yang pertama, masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh transportasi umum yang lebih cepat. Yang kedua, keberadaan tiang-tiang monorail mengurangi estetika kota. 3. Proses pembangunan yang tidak selesai menimbulkan kesan bahwa pemerintah kurang mampu mengelola proyek besar secara efektif. Beberapa solusi yang dapat diterapkan agar kasus serupa tidak terulang adalah: pertama, pemerintah harus memastikan seluruh studi kelayakan telah selesai sebelum proyek dimulai.
kedua, pendanaan harus dipastikan tersedia hingga proyek selesai sehingga pembangunan tidak berhenti di tengah jalan. Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dengan memberikan laporan perkembangan proyek secara berkala kepada masyarakat. Menurut saya, sebagai generasi muda, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung budaya anti korupsi dengan bersikap kritis terhadap penggunaan anggaran publik, mendukung transparansi pemerintah, serta ikut mengawasi pembangunan melalui informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai kesimpulan, mangkraknya proyek monorail Jalan Hajah Rangkai Rasuna Said menunjukkan bahwa kegagalan pembangunan tidak selalu disebabkan oleh kurangnya anggaran, tetapi juga oleh lemahnya tata kelola pemerintahan. Penerapan prinsip clean governance seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepastian hukum merupakan kunci agar setiap proyek pembangunan dapat selesai tepat waktu. Terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu Syifa Konita dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.